Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara Sapa Nusantara kembali menyapa Anda dengan informasi hangat dan isu-isu yang layak untuk diperbincangkan. Saudara, pagi hari ini kita akan membahas suatu topik yang sangat relevan bagi para pekerja di Indonesia, terutama di Jawa Barat. Kita akan membahas mengenai perlindungan pekerja rentan. Karena seperti yang kita ketahui, para pekerja informal seperti buruh tani, para pelaku usaha mikro, dan juga pedagang keliling ini tidak mendapatkan pendapatan yang tetap. Nah, pertanyaannya, sejauh mana jaminan ketenagakerjaan, jaminan sosial ketenagakerjaan ini sudah mencakup para pekerja informal? Nah, untuk membahas hal tersebut, di samping saya sudah ada dua narasumber yang akan membahas hal tersebut, yaitu ada Ibu Dr. Randa Hajah I Gusti Agung Kim Fajarwiyati Oka MSI, selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, dan Bapak Alfian SEMM, selaku Wakil Kepala Wilayah Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat. Nah, untuk pertanyaan pertama, saya akan ke Ibu Kim terlebih dahulu. Ibu Kim, ini sebagai gambaran umum perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah di Jawa Barat ini saat ini seperti apa, Bu? Ya, baik, Teh Mita, terima kasih. Kita tahu bahwa Jawa Barat ini adalah provinsi yang memiliki penduduk paling banyak di Indonesia. Sekitar 50,7 juta penduduk. Jawa Barat itu hampir 1/5 dari penduduk Provinsi Nusantara. Nah, di antara penduduk tersebut, pekerjanya itu ada yang pekerja informal, ada juga pekerja formal. Yeah. Pekerja formalnya itu sekitar 45,5% dan lebih banyak pekerja informalnya sebanyak 54,95%. Jadi lebih banyak informal dari formal. Nah, dari pekerja informal ini juga ada dua kategori. Yeah. Ada pekerja informal yang pendapatannya mencukupi bahkan lebih dari kebutuhan hidupnya. Tapi ada pekerja informal yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, jadi masih termasuk kategori miskin. Nah, inilah untuk melindungi pekerja informal yang disebut rentan inilah Provinsi Jawa Barat ini menaruh perhatian untuk apa? Untuk tidak timbulnya kemiskinan baru. Karena pekerja informal rentan ini adalah pekerja yang rentan jatuh miskin karena tergantung jadi pendapatannya di bawah kebutuhan gitu ya. Kemudian jenis pekerjaan juga sangat tergantung kepada situasi yang ada, misalnya harga pangan, kemudian situasi bencana di mana mereka tuh rentan kehilangan pekerjaannya. Sehingga dengan kehilangan pekerjaannya ini sehingga akan menimbulkan risiko timbulnya kemiskinan baru. Nah, inilah menjadi perhatian Bapak Gubernur, Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melindungi pekerja-pekerja rentan ini sehingga terhindar dari jatuh kepada kemiskinan apabila terjadi sesuatu terhadap si pencari nafkah, si kepala keluarga misalnya. Sehingga ini menjadi upaya untuk mencegah dari munculnya kemiskinan baru di Jawa Barat. Ya. Tadi menarik ya Bu, Ibu sempat menyinggung bahwa memang pekerja informal yang ada di Jawa Barat ini 50% lebih seperti itu. Ya. Dan banyak dari pekerja informal tersebut juga yang memang dikategorikan di bawah seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, ini sebenarnya pekerja rentan ini apa saja sih Bu rata-rata pekerjaannya yang menjadi pekerja rentan seperti itu Bu? Baik, tadi saya sampaikan ya, pekerja rentan itu adalah pekerja yang bukan penerima upah yang dia beresiko untuk jatuh miskin. Nah, pekerjaan rentan, pekerjaan informal itu sebetulnya sangat banyak jenisnya, pekerjaan informal. Hanya yang membedakannya informal rentan itu adalah jumlah pendapatannya. Misalnya saja, ada petani, ada petani yang memang sudah mapan, yang memiliki berhektar-hektar sawah, kemudian pendapatannya juga berton-ton gitu ya, itu tidak termasuk rentan. Tetapi ada petani yang hanya mengelola hanya 1.000 meter persegi misalnya, dan mungkin ada buruh tani gitu ya, yang dia pendapatannya tergantung harian, tergantung panggilan, itu termasuk dimaksudkan sebagai pekerja informal rentan. Nah, inilah yang menjadi
perhatian dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sedangkan pekerjaan-pekerjaan lainnya sangat banyak seperti sopir angkot, kemudian tukang ojek, baik ojek pangkalan maupun ojek online, pedagang asong, kemudian nelayan gitu ya, pembantu rumah tangga, yang pekerjaannya itu termasuk ke dalam bukan penerima upah dan mereka, dan banyak sekali yang lainnya, termasuk juga pekerja seni, kemudian yang lainnya mungkin ada apa ya, ojek online itu sebetulnya mereka tuh harus secara mandiri, secara mandiri membayar uang BPJS-nya, tetapi karena mereka termasuk rentan dan kerjasama kepada aplikator itu hanya kerjasama kemitraan, jadi mereka juga termasuk ke dalam buruh rentan itu. Itu mungkin jenis-jenisnya antara lain yang termasuk ke dalam pekerja informal rentan, yang pada prinsipnya mereka tuh pekerjaannya adalah beresiko, berpendapatan kurang dari kebutuhan hidup, itu termasuk pada informal rentan. Baik. Nah, sekarang saya penasaran nih, saya ingin bertanya ke Pak Alfian. Pak Alfian, kalau misalnya sejauh mana sih cakupan kepesertaan BPU ini di Jawa Barat, apakah terjadi peningkatan signifikan sepanjang 2024 sampai 2025 ini, Pak? Ya, baik, terima kasih, Rinita. Jadi sebelum saya bicara BPU, penerima upah, saya coba jelasin dulu sasarannya. BPJS Kesehatan ini bukan perusahaan publik ya, di bawah Presiden langsung, dan targetnya adalah memang pekerja sektor formal dan informal, kemudian juga jasa konstruksi, kemudian jaminan tenaga kerjaan, nah, itu menjadi sasaran. Kemudian tenaga kerja asing dan PMI. Nah, khusus BPU ini, bukan penerima upah ini, pertanyaan tadi cakupannya ya sudah sejauh mana 2004-2005. Memang alhamdulillah dibandingin tahun 2004 kita lebih lumayan naik, karena tahun lalu itu 2004 kita kurang lebih cakupan kita tuh hanya 4%-an gitu. Dengan target, dengan potensi semesta itu, data BPS 13 juta. Yeah. Tahun lalu kita sekitar 45%. Sekarang kita sudah naik sampai berapa? 8-9% untuk tahun ini. Nah, itu didukung oleh, tidak lepas dari dukungan pemerintah. Karena dengan ada BPU ini, tanpa dukungan dari pemerintah Provinsi Kabupaten Kota, dengan menggunakan anggaran yang ada, misalnya kita berharapnya kemarin kita sudah juga ada pembahasan dari Kementerian Dalam Negeri terkait UCJ. Nah, kita nggak lepas dari pesawat coverage. Nah, tantangan kita adalah bagaimana caranya supaya dari sisi BPU ini yang paling banyak potensi tadi Ibu Kim dari sudah dijelaskan 54%, dibandingkan formal 49%. Ya, 50% ya, BPU-nya 54% kurang lebih. Nah, ini yang tantangan kita bersama. BPJS Kesehatan tidak mungkin bisa bekerja sendiri tanpa ada koordinasi, kolaborasi dengan pemerintah kabupaten kota. Ya. Baik, jadi memang sejauh ini sudah ada peningkatan ya dibandingkan tahun sebelumnya ya Pak ya. Baik, ini kita masih akan membahas mengenai perlindungan bagi pekerja rentan ini, namun kita harus break sejenak Bapak Ibu ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Nusantara. Kami akan segera kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Nusantara dan kita masih akan lanjut berbincang mengenai perlindungan pekerja rentan. Ibu Kim, saya penasaran nih, bagaimana di Snaker Trans ini membantu para pekerja rentan agar lebih sejahtera, Ibu? Ya. Baik, Temita, saya sampaikan dulu ya bahwa dari sisi regulasi itu pemerintah sudah sangat aware begitu dengan pekerja rentan ini, karena dari peraturan perundang-undangan dari pusat maupun di tingkat provinsi bahkan di kabupaten kota gitu ya, Pak Alfian sudah mengakomodir dan memang dapat memberikan perlindungan kepada pekerja rentan. Nah, sejauh ini pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2025 dengan kebijakan Bapak Gubernur kita sudah melakukan kerjasama dengan BPJS gitu ya untuk memberikan stimulan kepada para pekerja rentan ini. Sekarang programnya masih 1 juta kepada pekerja rentan dan itu terakumulasi dari anggaran provinsi, APBD provinsi dan kabupaten kota, di mana kita mengambil memang
rate gitunya, rate untuk perlindungan per orangnya itu sebesar 16.800 satu bulan, dan itu hanya sekitar 550 per hari itu ya. Saya kira ini bisa kita berikan kepada 1 juta begitu ya. Kami berbagi dengan kabupaten kota di tahun 2025, dan mudah-mudahan di tahun depan juga kita bisa tingkatkan kembali Pak ya, baik dari sisi penyediaan anggarannya maupun dari jumlah masyarakat yang tercover. Jadi itu tergantung memang dari kemampuan keuangan daerah. Tapi yang paling penting bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini hadir untuk kesejahteraan para pekerja informal rentan. Baik. Jadi memang pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah hadir Ibu ya untuk mensejahterakan para pekerja rentan ini. Nah, Pak Alfian, saya mau bertanya, ini kalau misalnya dari BPJS Ketenagakerjaan dengan Disnaker Trans Jawa Barat sendiri, bagaimana nih kolaborasinya agar para pekerja rentan ini bisa mendapatkan jaminan sosial, Pak? Ya, baik, terima kasih. Jadi kita dengan BPJS, dengan pemerintah kabupaten kota sudah semua cabang sudah melakukan itu. Bagi dari provinsi, alhamdulillah kita sudah melakukan juga, yaitu disampaikan Ibu Kim tadi, kita sudah ada perda sebenarnya. Sudah keluar tahun lalu ya, perdanya itu dua tahun yang lalu ya, masalah dengan kita sudah ada itu. Alhamdulillah. Nah, tahun ini dengan programnya KDM ini kita bersinergi kemarin terkait dengan bagaimana cakupan tadi saya bicara tadi universal coverage ya, untuk 5 tahun ke depan masa pemerintahannya gubernur yang baru ini, semua kabupaten kota itu 5 tahun ke depan bagaimana supaya kolaborasinya lebih baik lagi. Nah, kita berharapnya sesuai dengan arahan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2001, optimalisasi manfaat program pekerjaan, kemudian Impres nomor 8 tahun 2005, optimalisasi menghindari kemiskinan ekstrim. Dan Jabar ini memang potensi luar biasa besar. Memang nggak gampang kita untuk literasinya merubah mindset pekerja rentan ini. Jadi pentingnya perlindungan BPJS Kesehatan terkait dengan kolaborasi tadi ya, kita sudah contoh sudah terbukti kemarin itu dengan 1 juta pekerja rentan dari provinsi kabupaten kota. Alhamdulillah itu sudah terlindungi. Dan targetnya dari gubernur memang 3 juta tahun depan. Baik. Nah Pak, sejauh mana sih pentingnya dari jam sostek ini bagi para pekerja rentan? Karena kan seperti yang diketahui, ada misalnya kecelakaan kerja atau lain sebagainya, itu seperti apa nanti yang akan di-cover dari BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja rentan? Ya, jadi penting sekali. BPJS itu memang menjadi sasarannya, itu tadi salah satunya memang pekerja rentan. Karena potensi menghindari kemiskinan ekstrim itu adalah di BPJS yang harus mengcover itu. Makanya negara harus hadir. BPJS nggak mungkin bisa kerja sendiri tanpa harus kolaborasi koordinasi. Jadi kalau ketika terjadi resiko, mereka itu memang pekerja rentan yang menjadi tulang punggung keluarga, dan istrinya tidak bekerja, ketika terjadi resiko kecelakaan kerja, nah juga jangan sampai meninggal dunia gitu ya, atau kecelakaan meninggal dunia, itu siapa yang akan bantu? Yang terjadi adalah akan terjadinya kemiskinan baru, yang mereka yang tadinya tulang punggung keluarga bekerja sendiri, si suami keluarganya mengalami kecelakaan kerja. Siapa yang akan menghidupin istri dan anaknya gitu ya. Makanya BPJS hadir untuk memberikan perlindungan dan untuk mereka tersebut. Jadi tidak menghindari terjadinya kemiskinan baru seperti contoh yang sering terjadi. Nah, sekarang banyak orang meninggal dunia, biaya kubur sudah berapa, berobat sudah berapa. Nah, BPJS Kesehatan itu hadir, kalau mengalami kecelakaan kerja dia akan mendapat perawatan unlimited sampai sembuh. Kemudian kalau dia meninggal dunia akibat kecelakaan kerja, dia akan mendapatkan beasiswa untuk anaknya. Untuk anak-anaknya ya? Baik. Nah, Ibu Kim, saya penasaran nih, kalau misalnya di Provinsi Jawa Barat sendiri dari 27 kabupaten kota, apakah ada wilayah yang menjadi pilot project bagi para pekerja rentan ini, Bu? Ya. Ada, ya saya terima kasih kepada semua kabupaten kota, sebelumnya pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah berkolaborasi sangat baik dan sudah hadir untuk memperhatikan para pekerja informal rentan ini. Ada kabupaten yang mungkin pilot project siapa benchmark mungkin ya, contoh baik gitu ya, contoh baik itu adalah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Di mana Kabupaten Bandung, saya sendiri warga Kabupaten Bandung itu mengetahui bahwa sudah menganggarkan sejak
zamannya Pak Bupati ini ya untuk melindungi para pekerja rentan informal ini dan juga Kabupaten Bandung Barat. Walaupun pada akhirnya kita berharap para pekerja informal rentan ini lama-kelamaan dia bisa melaksanakan perlindungan pembayarannya secara mandiri. Iya. Nah itu berarti sudah ada peningkatan ya. Nah inilah perlunya tadi kata Pak Waka ya, Pak Alpian, bagaimana literasi dan juga sosialisasi itu perlu dilakukan, merubah mindset gitu Pak ya. Kadang-kadang orang buat apa bayar asuransi, nah duit nama mau balik lagi ke saya gitu nanti gitu kan. Tetapi padahal itu sangat penting pada saat tadi terjadi resiko kepala keluarga misalnya mengalami kecelakaan, mungkin mengalami cacat atau sakit berhari-hari yang harus dirawat, kan tidak ada yang bisa bekerja. Nah ini hadir BPJS Ketenagakerjaan ini hadir untuk tadi untuk mengcover dan juga berikan beasiswa. Ya, nah ini yang diharapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jadi kabupaten kota nanti bisa lebih banyak bisa mengcover gitu ya, yang mencontoh mungkin Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat ya. Itu barangkali. Ibu Kim, sebenarnya saya penasaran nih, bagaimana strategi yang dilakukan di Snaker Trans agar literasi mengenai jaminan sosial ini sampai kepada para pekerja rentan. Namun kita harus break sejenak, ditahan terlebih dahulu Ibu ya. Baik pemirsa, tetap di Sapa Nusantara, kami akan segera kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Sapa Nusantara. Ibu Kim, menyambung di segmen sebelumnya yang saya tanyakan, sebenarnya strategi apa yang dilakukan dari Disnaker Trans Jawa Barat ini agar literasi mengenai jaminan sosial ini sampai ke para pekerja rentan? Baik, terima kasih Mbak Tehmita. Tentu tadi disampaikan juga oleh Pak Alpian bahwa BPJS tidak bisa jalan sendiri, Pemprov juga tidak bisa jalan sendiri, kolaborasi sudah kita lakukan dengan kabupaten kota. Nah, untuk supaya ini para pekerja rentan ini mengetahui dan mereka juga pada akhirnya sadar untuk membayar BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri, kami tentunya bekerja sama dengan dinas-dinas terkait, mulai dari DPM Desa ya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, baik provinsi maupun kabupaten kota. Saya sudah berkomunikasi dan bahkan bersurat kepada Pak Kepala Dinas DPM Desa Provinsi Jawa Barat supaya menghimbau para Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di seluruh kabupaten kota untuk menyampaikan terkait dengan perlindungan pekerja informal rentan ini. Dan juga tentunya BPJS. Ini kita berkali-kali ya melakukan sinergi, kemudian konsolidasi supaya bahkan untuk sekarang saja kartu dan masyarakat itu yang tercover itu supaya mereka mengetahui bahwa mereka tercover dan juga bagaimana mereka akan menyampaikan kepada masyarakat rentan supaya bisa ikut serta melalui pendaftaran untuk tahun sekarang maupun tahun depan. Dan saya terima kasih kepada BPJS juga yang luar biasa yang sudah seluruhnya secara masif itu melakukan gerakan tersebut begitu ya. Di samping juga tidak lepas di samping yang diberikan stimulan oleh masyarakat juga mengimbau, mensosialisasikan, memberikan literasi kepada masyarakat pekerja informal rentan ini, informal lah mungkin ya, dan ada di sana informal rentan untuk secara sadar bisa ikut dalam program BPJS Ketenagakerjaan karena kebermanfaatannya sangat besar dan sangat penting. Itu yang sudah kami lakukan. Ya. Jadi intinya kolaborasi ya, tidak bisa dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan saja sendiri ya, tapi kolaborasi dengan dinas lain dan juga BPJS Ketenagakerjaan tentunya. Ya. Nah, Pak Alfian, ini kalau misalnya jaminan sosial sendiri, ada contoh nyatanya nggak sih Pak bagi para pekerja informal yang rentan ini, yang sukses gitu, mereka mendapatkan jaminan sosial dan mereka benar-benar terbantu. Ada contoh kasusnya nggak Pak? Kalau contoh kasus banyak kali. Banyak. Yang baru-baru ini yang dari kerja rentan KDM kemarin yang 1 juta itu sudah ada 22 kasus. Ojek online,
namanya tukang, pedagang, kemudian ada nelayan. Nah itu ada 22 kasus yang mengalami kecelakaan kerja. Nah, itu kita support, kita bayarkan, dan meninggal dunia juga. Ada yang meninggal dunia. Coba bayangin kalau seandainya mereka tidak ikut. Bahkan baru 1 bulan ya, bahkan baru 1 bulan sudah di cover ya, sudah diberi klaimnya. Orang yang mengalami kematian. Kita bisa bayangin ketika dia meninggal dunia, tulang keluarga, bagaimana ahli warisnya, anak istrinya. Sekarang dia kubur sudah berapa nih kalau di Bandung ya, Bu ya? Iya, betul. Ada sekitar 4 juta. Kemudian dia melanjutkan hidupnya bagaimana? Yang istri nggak kerja gitu kan? Nah itu penting sekali. Ini contoh-contoh yang memang nyata, yang memang kita sudah berikan kepada pekerja sektor rentan ya, informal. Baik, jadi kalau misalnya tadi diinformasikan oleh Pak Alfian ada contoh kasus yang 22 pekerja dan mendapatkan jaminan sosial, berarti memang sangat penting sekali ya, bahkan untuk yang baru 1 bulan bergabung pun langsung di cover seperti itu ya? Langsung didapat telepon klaim. Langsung diklaim. Baik, Ibu Kim, terakhir pertanyaan kepada Ibu kembali lagi, apa nih himbauan dari Ibu Kim bagi para pekerja informal rentan? Bagaimana imbauan Ibu agar mereka lebih melek terhadap jaminan sosial dan ini akhirnya bermanfaat bagi para pekerja rentan informal sendiri? Ada yang ingin disampaikan Ibu? Silakan. Baik, Bapak Ibu yang termasuk ke dalam kategori pekerja bukan penerima upah atau pekerja informal rentan, sekarang Provinsi Jawa Barat sudah hadir untuk memberikan perlindungan, walaupun bentuknya tidak kepada semua, belum bisa kepada semua, tetapi paling tidak Bapak Ibu bisa mendaftar ya melalui media sosialnya. Biasanya Pak Gubernur juga suka mengunggah di medsos beliau, kemudian melalui hotline Jabar untuk bisa di cover untuk perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, dan juga bisa mendaftar melalui desa masing-masing kepada kantor desa masing-masing, karena salah satu dari sumber data kami itu berasal dari kabupaten kota yang tentunya berasal dari tingkat pemerintahan yang paling rendah, yaitu desa. Mari semua kita manfaatkan program ini sebaik-baiknya. Bagi yang belum, tentunya nanti insya Allah ke depan di mana targetnya 3 juta orang itu bisa kita cover semuanya, dan tentunya ini memiliki syarat yang nanti akan kita validasi baik oleh provinsi melalui Dukcapil, kemudian Diskominfo Jabar, baik nanti melalui BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan dengan demikian para pekerja rentan informal di Jawa Barat bisa terlindungi dan juga terhindar dari jatuh miskin atau miskin ekstrim. Terima kasih. Baik, jadi targetnya ini tahun depan 3 juta Ibu ya? Insya Allah. Baik. Tadi kan sudah disampaikan oleh Ibu Kim, lalu apa nih yang bisa disampaikan dari Pak Alfian kepada para pekerja rentan? Imbauannya seperti apa nih Pak untuk memanfaatkan jaminan sosial nih agar kehidupannya lebih sejahtera? Boleh disampaikan Pak langsung ke kamera. Ya, baik, terima kasih. Jadi para pekerja sektor informal atau pekerja rentan, harapan kami dari BPJS, ayo kita Bapak Ibu lindungi diri Bapak Ibu selaku kepala keluarga, tulang punggung keluarga, bagaimana untuk kita jangan sampai terjadi risiko akan menjadi beban dari keluarga kita sendiri. Anak dan istri kita perlu mendapatkan kesejahteraan. Jadi kita berharapnya Bapak Ibu bisa dengan adanya perlindungan dari KDM ini memotivasi teman-teman yang lain yang belum terlindungi. Nah, memang dari sisi kabupaten kota sudah melakukan perlindungan untuk pekerja-pekerjanya. Kemudian tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu bisa membayar sendiri secara mandiri melalui kanal-kanal kita. Bisa melalui sosial mobile, aplikasi bisa di-download. Bapak Ibu bisa mendaftar mandiri hanya dengan membayar 16.800 gitu. Tadi Bu Kim udah bilang kalau 16.800 itu hanya 550 perak sehari menabung gitu ya, dibanding Bapak Ibu, Bapak khususnya yang merokok tanpa 1 bulan gitu ya. Jadi mendingan Bapak yang merokok itu mengisikan uangnya untuk melindungi diri Bapak sekalian gitu, supaya keluarga yang ditinggal itu menjadi tidak was-was, karena dengan adanya BPJS ini bebas cemas. Jadi kerja keras bebas cemas itu tekadnya kita. Gitu. Jadi kita berharapnya secara pekerja formal di Provinsi Jawa Barat, kita berharapnya memang benar-benar itu sadar dan melek terhadap perlindungan asuransi
Bapak Ibu Sekaligus sebagai pekerja sektor rentan dan informal itu. Terima kasih. Baik, ya terima kasih Ibu Kim dan juga Pak Alfian atas perbincangan kita mengenai perlindungan pekerja rentan di episode kali ini. Nanti mungkin kita bisa berbincang lagi di episode selanjutnya ya Insya Allah. Pak Bu. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Nah demikianlah perbincangan saya dengan Ibu Dr. Anda Hajah I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Okta MSI selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dan Bapak Alfian SEMM selaku Wakil Kepala Wilayah Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat. Sampai di sini episode Sapa Nusantara, kita akan kembali di Sapa Nusantara episode selanjutnya. Sampai jumpa.